Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai toksikologi asam sulfat. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui apa sih asam sulfat itu. Asam sulfat sendiri memiliki nama H2SO4 yang merupakan asam kuat yang memiliki peran penting dalam berbagai industri. Nah, struktur kimia asam sulfat terdiri dari 2 atom hidrogen, 1 atom belerang, dan 4 atom oksigen. Asam sulfat biasanya diproduksi melalui proses kontak, di mana sulfur dioksida menjadi trioksida, dan kemudian direaksikan dengan air membentuk asam sulfat. Latar belakang asam sulfat melibatkan sejarah penggunaannya dalam produksi pupuk, deterjen, dan banyak industri kimia lainnya. Asam sulfat juga digunakan dalam proses pengolahan mineral seperti ekstraksi logam dari bijinya. Proses pembuatan asam sulfat memiliki dampak lingkungan yang signifikan dan langkah-langkah telah diambil untuk mengurangi polusi yang dihasilkan oleh produksi asam sulfat. Selain itu, asam sulfat memiliki sifat reaktif yang kuat sehingga membuatnya digunakan dalam berbagai reaksi kimia, termasuk dalam laboratorium untuk mensintesis senyawa organik dan anorganik. Pemahaman yang baik tentang struktur dan sifat asam sulfat memainkan peran penting dalam aplikasi teknis dan industri yang melibatkan zat kimia ini. Nah, asam sulfat sendiri merupakan komoditas kimia yang sangat penting yang diproduksi oleh suatu negara. Nah, kegunaan utama atau 60% dari total produksi di seluruh dunia, asam sulfat adalah dalam metode basa. Produksi asam fosfat yang digunakan untuk membuat pupuk fosfat dan juga trianitrium fosfat untuk deterjen. Pada metode ini, batuan fosfat digunakan dan diproses lebih dari 100 juta ton setiap tahunnya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh besar terhadap kebutuhan asam sulfat tiap waktunya. Sehingga, asam sulfat ini sangat meningkat mengingat industri di seluruh dunia semakin berkembang, tidak terkecuali dengan Indonesia yang makin hari makin berkembang pula. Sumber dan bahan baku dari asam sulfat sendiri merupakan belerang. Nah, belerang ini merupakan sulfur atau unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16 yang merupakan unsur non-logam yang tidak berasa. Belerang memiliki kegunaan yang sangat banyak, diantaranya adalah dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu komponen produksi pupuk untuk produksi asam sulfat sebagai bahan utama disinfektan untuk pengobatan penyakit dan lain-lain. Nah, selain itu belerang juga merupakan sumber utama untuk menghasilkan asam sulfat. Bahan kimia yang paling banyak digunakan dan asam mineral serbaguna yang digunakan sebagai perantara penting dalam proses industri kimia dan manufaktur. Yang berikut adalah larutan asam sulfat atau H2SO4, yaitu merupakan salah satu larutan kimia yang digunakan di industri. Nah, sifat korosif larutan tersebut dapat membahayakan lingkungan sekitarnya. Salah satu bahaya larutan asam sulfat, jika terpapar kulit manusia akan menyebabkan efek luka bakar yang cukup serius. Nah, bahaya yang dihasilkan oleh penggunaan asam sulfat yaitu meminimalisir dan diperlukan kendali sehingga operasional industri dapat berjalan dengan seharusnya. Yang berikut larutan asam sulfat atau H2SO4 sering dimanfaatkan sebagai pembuatan pupuk tanaman, platina, pewarna tekstil, dan pengolahan minyak. Nah, industri memerlukan kerja yang tepat dan cepat untuk mengelola sebuah organisasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri dan meningkatkan efektivitas kerja. Upaya yang dilakukan untuk memproses asam sulfat yang baik yaitu mengoptimasi cara pengolahan asam sulfat dan proses untuk meningkatkan efektivitas kerja pada industri bahan kimia, yaitu pengemasan larutan ke dalam wadah penyimpanan. Nah, proses pengemasan larutan asam sulfat dilakukan secara otomatis untuk menghindari kontak langsung pekerja dengan larutan asam sulfat yang digunakan. Nah, asam sulfat adalah senyawa kimia yang memiliki banyak penggunaan yang beragam. Di antaranya
Yang pertama yaitu industri kimia. Karena industri kimia digunakan sebagai produksi berbagai bahan kimia seperti deterjen, zat pewarna, dan bahan kimia pertanian. Yang kedua yaitu industri logam, digunakan untuk membersihkan, melarutkan, oksidasi, dan memasangkan permukaan logam seperti dalam proses galvanisasi. Terus industri pupuk yaitu digunakan untuk produksi pupuk seperti sulfur, fosfat, dan industri baterai digunakan untuk produksi baterai asam timbal. Industri kertas digunakan untuk pemutihan pulp kayu dalam pembuatan kertas, dan industri penggilingan yaitu digunakan dalam pengolahan minyak. Laboratorium sering digunakan dalam untuk menyesuaikan pH dalam berbagai reaksi kimia. Dan yang berikut kita masuk kepada nilai ambang batas, yaitu yang pertama bahan inert, yaitu asam sulfat CaS nomor 7 NaCl4 939. Batasannya yaitu tidak melebihi 10% dari formulasi pestisida, formulasi non aerosol, dan kegunaannya untuk agen pengontrol pH. Toksikokinetik dan toksikodinamik asam sulfat. Asam sulfat dapat mempengaruhi toksikokinetik dan toksikodinamik dalam tubuh manusia. Beberapa cara di mana asam sulfat mempengaruhi kedua konsep tersebut. Yang pertama, pengaruh asam sulfat terhadap toksikokinetik. Absorpsi asam sulfat ke dalam tubuh dapat melalui hidung dengan menghirup uap asam sulfat yang dapat menyebabkan batuk, perasaan terbakar di tenggorokan, perasaan tersedak, peradangan oleh hidung, tenggorokan, dan laring. Iritasi yang parah pada saluran pernapasan ditandai dengan batuk, tersedak, atau napas pendek. Absorpsi melalui kulit dapat menyebabkan iritasi yang serius dan luka bakar yang parah. Luka bakar pada wajah dapat menyebabkan luka serius dan membuat cacat atau tanda. Peradangan pada kulit dapat ditandai dengan gatal, bersisik, kemerahan, atau terkadang melepuh. Jika kontak dengan mata, dapat menyebabkan korosif, mulai dari penurunan ketajaman visual sampai kehilangan penglihatan permanen, tergantung pada asam yang terpapar, konsentrasi, dan tingkat paparannya. Peradangan pada mata dapat ditandai dengan kemerahan, berair, dan gatal-gatal. Jika tertelan, menyebabkan muntah, disfagia, drooling, mengiler atau keluar air liur, ketidaknyamanan, dan nyeri perut. Kemungkinan dalam 2-3 hari pasien mengalami nyeri mendadak di perut atau dada dan syok. Hal ini menunjukkan perforasi lambung. Pada kasus tertelan asam yang parah, resiko tertinggi pada perforasi dalam 72 jam. Yang kedua, distribusi. Setelah diserap, asam sulfat dapat didistribusikan ke berbagai jaringan dan organ dalam tubuh. Yang ketiga, metabolisme. Asam sulfat dapat mengalami berbagai proses metabolisme di dalam tubuh, seperti konjugasi dengan asam glukuronida, asam amino, asam sulfat, metilasi, alkilasi, dan pembentukan asam merkaptofurat interaksi molekuler. Asam sulfat dapat berinteraksi dengan tempat kerja spesifik di dalam tubuh, seperti reseptor yang dapat mempengaruhi berbagai proses biokimia dan fisiologis. Yang keempat, efek toksik. Asam sulfat dapat menyebabkan efek toksik yang beragam, seperti kerusakan pada bagian tubuh yang terkena saat tersebut. Akibat koagulasi protoplasma, asam sulfat memiliki dampak yang signifikan pada toksikokinetik dan toksikodinamik dalam tubuh manusia, yang penting untuk dipahami dalam konteks penilaian risiko paparan dan strategi pengembangan pencegahan keracunan asam sulfat. Pertolongan pertama pada korban keracunan. Jika terhirup asam sulfat, pindahkan korban ke tempat berudara segar, longgarkan pakaian yang melekat seperti kerah, dasi, ikat pinggang, berikan pernapasan buatan jika dibutuhkan. Segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika kontak dengan kulit, segera tanggalkan pakaian, perhiasan, dan sepatu yang terkontaminasi. Cuci kulit, kuku, dan rambut menggunakan sabun dan air yang banyak sampai dipastikan tidak ada bahan kimia yang tertinggal
sekurangnya selama 15-20 menit. Bila perlu, segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika kontak dengan mata, segera cuci mata dengan air yang banyak, sekurangnya selama 15-20 menit dengan sesekali membuka kelopak mata bagian atas dan bawah sampai dipastikan tidak ada lagi bahan kimia yang tertinggal. Segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika tertelan, segera bilas mulut dengan air. Jangan merangsang muntah, jangan pernah memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar. Lepaskan pakaian yang ketat seperti kerah, dasi, atau ikat pinggang. Jangan memberikan cairan secara oral. Dan segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Yang berikut prinsip pencegahan. Yang pertama, eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses yang berbahaya. Yang kedua, substitusi. Substitusi atau pengendalian substitusi dimaksudkan untuk menggantikan bahan-bahan dan peralatan yang lebih berbahaya dengan yang kurang berbahaya atau yang lebih aman sehingga pemaparannya selalu dalam batas yang masih diterima. Misalnya, mengganti bahan bentuk serbuk dengan bentuk pasta. Proses penyapu diganti dengan proses vakum. Bahan softland diganti dengan bahan deterjen. Proses pengecatan spray diganti dengan pencelupan rekayasa teknik. Dan yang ketiga adalah isolasi. Isolasi merupakan pengendalian risiko dengan cara memisahkan seseorang dari objek kerja, seperti menjalankan mesin-mesin produksi dari tempat tertutup. Dan yang terakhir adalah pengendalian administrasi serta alat pelindung diri. Yang berikut upaya pencegahan dari bahan kimia asam sulfat. Yang pertama, gunakan peralatan pelindung diri termasuk sarung tangan, kacamata pelindung, dan pakaian pelindung ketika bekerja dengan asam sulfat. Yang kedua, kerja dengan asam sulfat harus dilakukan di area yang memadai ventilasi. Simpan asam sulfat dalam wadah yang aman dan sesuai jauh dari bahan yang dapat bereaksi dengannya. Pastikan memiliki perlengkapan pertolongan pertama yang tepat di tempat kerja, termasuk mata air dan shower darurat, serta latih staf yang bekerja dengan asam sulfat tentang penggunaan yang aman dan prosedur. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Salam sehat.